Selamat sore, Pak Idi. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Aiskara Rahmawati dengan NIM 0730230002 ingin mempresentasikan tugas Undang-Undang Kebijakan Tambang dengan judul Grade Strategi Komoditas Mineral dan Batubara dalam mendukung penggunaan pembangunan industri nasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Jamal Toheteru, STMT IPM ASEAN Engineering. Yang pertama masuk pada latar belakang, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, mineral dan batu bara yang sangat melimpah. Sumber daya tersebar di berbagai wilayah mencakup komoditas strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, emas, timah, besi, serta batu bara. Keberadaan sumber daya minerba ini menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia tingkat global. Namun selama beberapa dekade, pengelolaan sumber daya minerba di Indonesia masih didominasi oleh kegiatan eksploitasi dan ekspor bahan mentah. Pola ini menyebabkan nilai tambah yang diperoleh negara relatif rendah serta menimbulkan ketergantungan pada fluktuasi negara relatif rendah dengan harga komoditas dunia. Selain itu, minimnya pengembangan industri hilir menyebabkan di Indonesia belum mampu memanfaatkan sumber daya minerba secara optimal untuk mendorong industrialisasi nasional. Setelah itu masuk pada rumusan masalah yang dibahas. Yang pertama ada bagaimana konsep dan tujuan grand strategi komoditas minerba. Yang kedua ada bagaimana strategi pengembangan komoditas minerba dan batu bara unggulan di Indonesia. Yang ketiga ada apa saja tantangan dan peluang dalam implementasi dan strategi komoditas minerba. Keempat ada bagaimana peran grand strategi minerba dalam mendukung pembangunan industri nasional. Setelah itu masuk pada landasan konsep dan kerangka grand strategi komoditas minerba. Yang pertama ada konsep grand strategi komoditas minerba, di mana komoditas minerba merupakan dokumentasi perencanaan strategi jangka panjang yang disusun oleh Kementerian ESDM untuk mengarahkan pengelolaan mineral dan batu bara secara integrasi. Strategi ini menitikberatkan pada pendekatan rantai nilai atau value chain, yaitu pengelolaan sumber daya dan dari tahap eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, hingga industri hilir dan produk akhir. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya minerba agar tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekspor mentah, tetapi juga sebagai basis pengembangan industri manufaktur nasional. Setelah itu ada prinsip dasar dari strategi, di mana mencakup 5 poin. Yang pertama ada peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara. Yang kedua ada optimasi pemanfaatan sumber daya domestik. Yang ketiga ada penguatan industri hilir nasional. Yang keempat ada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Yang kelima ada sinergi antar sektor dan pemangku kepentingan. Setelah itu masuk pada strategi pengembangan komoditas mineral dan batu bara. Yang pertama ada strategi pengembangan komoditas nikel dan kobalt, di mana nikel dan kobalt merupakan komoditas strategi yang memiliki peran penting dalam industri baterai, kendaraan listrik di Indonesia sebagai salah satu pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri baterai global. Setelah itu ada strategi pengembangan komoditas ini meliputi pembangunan fasilitas, pengolahan dan pemurnian, pengembangan teknologi, pengembangan lanjutan, serta integrasi dengan industri baterai dan kendaraan listrik. Dengan strategi ini, nikel tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, tapi diolah menjadi produk yang bernilai tinggi. Setelah itu ada strategi pengembangan besi dan bauksit, di mana besi dan bauksit dikembangkan untuk mendukung industri baja dan aluminium nasional. Grand strategi minerba menekankan pentingnya pembangunan smelter besi dan aluminium untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri
manufaktur, konstruksi, dan transportasi. Pengembangan industri ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor serta meningkatkan kemandirian industri nasional. Setelah itu masuk pada strategi pengembangan tembaga, emas, dan timah. Komoditas tembaga diarahkan untuk mendukung industri kelistrikan dan keelektronika. Emas dan perak dikembangkan melalui peningkatan kapasitas pengolahan dan pemurnian logam mulia, sedangkan timah diarahkan pada pengembangan produk hilir seperti solder dan komponen elektronik. Strategi ini bertujuan untuk memperluas ragam produk hilir dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Setelah itu ada strategi pengembangan batubara, di mana batubara masih menjadi salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Namun, Grand Strategi Minerba tidak hanya menitik beratkan pada ekspor batubara, tetapi juga pada diversifikasi pemanfaatannya melalui hilirisasi seperti gasifikasi batubara untuk pemanfaatan batubara, bahan baku industri kimia. Pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah batubara serta mendukung ketahanan energi nasional. Setelah itu ada tantangan dan peluang implementasi Grand Strategi Minerba, di mana implementasi Grand Strategi Minerba menghadapi berbagai tantangan, antara lain ada keterbatasan penguasaan teknologi pengolahan lanjutan, kedua ada kebutuhan investasi yang besar, serta koordinasi lintas sektor yang kompleks. Selain itu juga ada aspek lingkungan dan sosial juga menjadi perhatian penting dalam pengembangan industri minerba. Di sisi lain, peluang yang dimiliki Indonesia sangat besar, terutama dengan meningkatkannya permintaan global terhadap produk hilir mineral seperti baterai, kendaraan listrik, dan material industri. Dukungan kebijakan pemerintah serta potensi sumber daya yang melimpah menjadi modal utama dalam mewujudkan strategi ini. Berikut kesimpulan yang dapat kita ambil, di mana ada Grand Strategi Komoditas Minerba merupakan arah kebijakan strategi dalam pengolahan sumber daya mineral dan batubara Indonesia melalui pendekatan rental nilai dan hilirisasi industri. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat industri nasional, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan implementasi strategi ini sangat bergantung pada pendukungan kebijakan, investasi, teknologi, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Yang pertama terdapat dalam buku Grand Strategi Mineral dan Batubara, di mana arah pengembangan hulu hilir mineral utama dan batubara menuju Indonesia Maju. Kedua ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Republik Indonesia, Grand Strategi Komoditas dan Batubara Jakarta, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Yang kedua ada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2021, Peta Jalan Pengembangan Industri Nasional Jakarta Kemenperin. Ketiga ada Sukardarumidi 2014, Geologi Mineral Logam Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.